Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Dalam 3 hari, kelompok separatis menembak mati 2 prajurit dan seorang warga di Intan Jaya. Hilang kontak selama 2 hari, helikopter PT Nuh mendarat darurat di bantaran sungai Degowo, Paniai. Seorang pembunuh staf KPU Yahukimo diringkus polisi, sementara pelaku utama masih diburu petugas. Jumlah ASN Dinas Perhubungan Mimika yang tertular COVID-19 bertambah 3 orang. Bertambah 3 ASN membuat total ASN di Dinas Perhubungan yang dinyatakan positif COVID-19 berjumlah 5 orang. Orang positif. Ya, terus? Nah, yang lain semua kan sudah swab. Ya. Jadi yang lain sudah yang 40 orang pertama swab itu kan dapat 4 yang positif lagi kan. Jadi dari awal yang pertama itu kan 1. Nah, setelah tracing kontak yang pertama yang dari 40 orang itu ada 4 orang yang positif, berarti totalnya sudah 5. 5 ya. Nah, kemarin kami sudah dari tim tracing Dinkes sudah turun lagi ke Dishub mengadakan tracing yang kedua. Nah, jadwal untuk swab itu nanti minggu depan, hari Selasa. Ya. Hari Selasa. Jadi untuk sementara pokoknya yang ada itu 5 yang positif. Dari tanggal 11 September kan saya sudah perintah untuk kami WFH. Nah, tapi kantor yang UPTD seperti PKB, terminal, Pelra dan ASDP, pelabuhan ASDP kan tetap beraktivitas seperti biasa karena memang pegawai-pegawai di kantor tersebut kan tidak pernah ada kontak langsung dengan pegawai kita di kantor besar. Jadi yang WFH itu memang ya kantor utama. Kelima ASN itu saat ini telah dikarantina di RSUD Mimika, sementara kantor Dinas Perhubungan ditutup selama 14 hari. Data per 20 September, kasus COVID-19 di Mimika terus meningkat dengan total 1.152 kasus. Total pasien yang dirawat berjumlah 304 orang dan yang dinyatakan sembuh berjumlah 835 pasien. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Bapak siapa? Oh, Bapak Son. Bapak jangan lupa ya kalau ada masker dipakai ya. Ibu namanya siapa? Mencegah penyebaran COVID-19, Satpol PP dan polisi menggelar razia masker di jalan kantor Bupati Merauke. Dalam razia yang digelar selama 2 jam itu, petugas menemukan 220 pengendara roda 2 dan roda 4 tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bukan masalah buru-buru ya, kamu takut mati nggak? Masalah COVID ini. Jadi anak kecil masker yang anak kecil. Ini nanti pakai selamanya, jangan sampai jatuh. Suntik lagi kamu yang kena. Ratusan pelanggar hanya diberi peringatan keras oleh petugas. Itu aja mau main HP. Oke. Masker dipakai. Justisi dalam hal ini kita dititik beratkan kepada penggunaan masker. Jadi kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Merauke kemanapun bepergian tetap menggunakan masker. Jadi operasi justisi ini yang diselenggarakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamung Praja yang di backup oleh kami kepolisian dan dari Kodim 1707 Merauke, kami sepenuhnya membackup Satuan Kepolisian atau Satpol PP. Hari ini belum ada tindakan sanksi Pak untuk yang tidak pakai masker? Hari ini sanksi kita berikan adalah sanksi teguran. Oh, teguran. Mengingat ada beberapa sanksi yang harus kita berikan. Yang pertama sanksi teguran, yang kedua
berupa sanksi tindakan atau sanksi sosial. Yang keempat adalah sanksi hukum atau yang berupa denda. Oke. Tetapi hari ini kita laksanakan satu sanksi dulu, yaitu sanksi teguran. Kurang jadi Pak ya. Kenapa kami sanksi teguran? Karena kami sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa apabila lusa tidak mengikuti atau tidak mengindahkan ini, maka sanksi akan kita naikkan ke sanksi elektronik. Kenapa tidak pakai masker? Hah? Bos, kenapa tidak pakai masker? Hah? Pengendara diminta menerapkan protokol kesehatan setiap kali beraktivitas di luar rumah agar angka penyebaran COVID-19 di Merauke dapat ditekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Terima kasih. Silakan. Warga Kampung Muare, Distrik Mimika Timur memblokade jalan utama Mimika Mapuru Jaya karena tak terima seorang pemuda di kampung mereka meninggal dunia. Almarhum Ferry Komare meninggal setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah kendaraan roda 4 di Jalan Muare. Keluarga almarhum tak terima dan memblokade jalan menggunakan mobil yang menabrak Ferry. Terkait dengan pemalangan yang tadi sore sekitar jam 15.35-40 itu di Jalan Poros Mapuru Jaya, tepatnya di kampung atau Desa Muare, Kecamatan Mimika Timur. Ya, itu buntut dari kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat malam di Jalan Poros Mapuru Jaya, yang mana antara mobil Avanza dengan pengendara motor. Mobil Avanza yang dikemudi oleh inisial TS, sedangkan untuk pengendara roda 2 yang dikemudi oleh FK. Untuk korban pengendara motor itu meninggal. Nah, untuk tuntutan dari keluarga kemarin sudah dimediasi oleh Lantas, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Mereka sudah mediasi kemarin dan tadi juga sudah mediasi. Sebenarnya tadi itu setelah pemakaman baru mobilnya diangkat karena itu permintaan dari keluarga korban yang saya dengar tadi. Jadi spontan dari keluarga itu mereka taruh mobil di atas jalan sehingga dia memenuhi badan jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Normal kembali sekitar jam 4:30, jam 5 kurang lah, aksesnya sudah normal kembali seperti biasa. Setelah diberi pemahaman, keluarga almarhum akhirnya membuka blokade jalan dan menyerahkan seluruh proses hukum kasus kecelakaan ke Polsek Mimika Timur. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Dalam sepekan terakhir, Satgas COVID-19 Merauke mendapati 15 warga positif COVID-19. Selain warga, sejumlah penumpang yang tiba di Bandara Mopah Merauke juga dinyatakan positif COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan pihaknya akan mengusulkan pada Bupati dan DPRD Merauke agar segera menerbitkan peraturan daerah, sehingga penumpang dan warga yang melanggar protokol kesehatan bisa diberi sanksi. Terhadap penumpang-penumpang pesawat sampai akhir ini seperti apa? Apakah ada sanksi yang diberikan kepada penumpang pesawat yang tidak melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari setelah turun dari pesawat begitu? Tidak. Kita kan memantau mereka, teman-teman di puskesmas memantau mereka untuk bisa isolasi mandiri dengan baik. Kemudian kita akan follow up setelah 10 hari tanggal tes waktu kedatangan. Gitu. Dalam perbunya tidak bisa diterapkan sanksi, misalnya denda atau harus dalam bentuk perda. Sehingga memang kalau kita mau ada sanksi yang keras terkait dengan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan, ya berarti harus segera dibuat perdanya.
Data per 20 September, pasien positif COVID-19 berjumlah 15 orang dan dinyatakan sembuh 62 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.